Islam, apa itu Islam? Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Tolong, Allah sudah menerangkan definisi. Anda jangan bikin definisi baru. Innad dina indallahil Islam. Indallahil Islam. Ini poinnya. Perhatikan kaidahnya ya. Kalau sudah ada keterangan yang jelas dari Allah, tuntunan yang terang dari Nabi, tidak usah kreatif mencari yang lain. Ini kaidah, termasuk nanti dalam ibadah. Nah ini sudah ada definisi, Anda nggak usah tambah-tambah lagi ya. Anda tambahkan baik di dinnya atau di Islamnya. Singkatnya, yang dimaksud dengan Islam itu din. Dan di Quran tidak ada tambahan. Islam ya Islam. Jadi nggak perlu Anda berikan tambahan lagi. Anda tambahkan misalnya Islam eksklusif, Islam inklusif, Islam liberal, Islam macam-macam, itu nggak ada. Itu kalimat saja. Kalimat ini jam'un mani', ya, jama' yang mencakup keseluruhannya. Anda tambahkan kalimat malah berkurang nilainya. Jelas ya? Teman-teman, kita pahami dulu. Satu, yang disebut al-Islam itu, ini apa itu Islam? Dijawab oleh Quran, Islam itu ad-din. Ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut ad-din. Tuntunan kehidupan, ad-din. Baik, fokus. Jadi kalau ada seseorang kemudian dia masuk ke dalam Islam, saling masuk Islam, ya, maka pertama dia telah masuk ke dalam ad-din. Apa ad-din itu? Saya turunkan lagi. Dalam bahasa Arab, ad-din setidaknya punya dua arti, paling minimal. Satu dari kata dana yadnu, huwa danin, ya, perempuannya daniyah, ya, sesuatu yang dekat. Dekat. Kalau orang ada yang namanya dani misalnya, atau misalnya daniyah perempuan, misal ada Nia dan Niati, kan? Ada Dani Ramdhani, Dani artinya orang yang dekat. Kenapa din disebut dengan din dari kata dana? Karena ketika Anda masuk ke dalam ad-din itu, mengerjakan tuntunan Islam, maka keadaan Anda jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda kemudian telah menyatakan diri berislam, masuk ke dalam ad-din, tapi keadaan Anda jauh dari Allah, ada yang salah dengan keislaman Anda. Ada yang keliru. Makanya setiap Anda lihat turunan-turunan dalam berislam, itu semua turunannya mendekatkan diri Anda dengan Allah. Di kampus cari teman yang terbaik. Di kantor cari teman yang baik. Ibu ketemu teman-teman kumpul cari yang terbaik, yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba datang seseorang di hadapan kami mengenakan pakaian yang putih bersih. Syadidus sawadi sya'ri. Rambutnya hitam mengilat. La yura 'alaihi atharus safari. Enggak kelihatan pada dirinya bekas-bekas perjalanan. Tiba-tiba fajal wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami kenal siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menyandarkan lutut ketemu lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab di majlis ilmu. Kalau sudah masuk cari saf terdepan. Itu lebih cepat menangkap pengetahuan. Lebih jelas melihat apa yang dituliskan. Untuk bukan kita saja, anak-anak antum antarkan ke sekolah, hari pertama sekolah carikan saf terdepan. Saf terdepan itu membuat lebih konsentrasi, ya. Lebih baik, banyak yang ditangkap dan sebagainya. Ya. Tapi saya teruskan. Fawada kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ikuti lewat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, wa tuqimas shalah, salat al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berusaha tunaikan haji ya sepanjang kemampuanmu. Yang paling menarik, fokus ya. Anda masuk ke dalam ad-din, berislam, harus lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis ini ketika Allah ya tetapkan Anda sudah berislam, maka diturunkan berita kepada Nabi, diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, salat. Salat dari kata silah. Hubungan yang kuat, yang tersambung erat, sulit untuk dilepaskan. Anda punya istilah silaturahim, ya, membangun hubungan kasih sayang yang erat yang sulit untuk dilepaskan. Jadi silaturahim yang baik itu bukan saat kumpul Anda tegur sapa, bukan. Yang berhasil itu ketika Anda pulang, terpisah masing-masing, Anda masih ingat dengan teman Anda. Anda doakan dia. Kemudian Anda arahkan pada kebaikan-kebaikan yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Salat kenapa disebut dengan salat? Karena ibadah ini melatih Anda untuk tersambung lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang salatnya bagus, kemanapun dia beraktivitas, dia ingat Allah. Dekat dengan Allah. Beda orang yang sholatnya benar dengan orang yang sholatnya belum benar. Lain. Allah menjamin memberikan 5 keutamaan di Quran bagi orang yang sholatnya benar ya, dan tidak diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Contoh paling cepat, Quran surah ke-29 ayat 45. Ya. Kita hafal insya Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya
Allahu Akbar. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu, innas salat tanha, akan mencegah pelakunya anil fakhsya'i wal munkar, dari dua sumber keburukan. Jadi kalau orang salatnya benar, pasti jadi orang baik. Mohon izin ya, kata Quran, orang yang tidak baik itu cuma dua sumbernya. Satu, kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari syahwat. Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar. Jadi demi Allah saya katakan, orang yang sholatnya bagus, orang yang sholatnya baik, akan terhindar dari sumber-sumber keburukan. Ini mustahil ada orang sholat bisa mencela, mustahil. Karena dia nyambung dengan Allah. Makanya saat dia akan bicara, karena dia dekat dengan Allah, merasa dilihat, diawasi oleh Allah, dia akan memilih kosakata yang senang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang merasa dilihat Allah, dekat dengan Allah, bisa mengucapkan kalimat yang tidak diridhai Allah. Makanya dia paham pilihannya cuma dua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik atau diam. Pilihan cuma dua. Anda nggak bisa berkata yang baik, diam, cuma dua. Kalau Anda selama ini menyatakan Islam masuk ke dalam ad-din, tapi belum membuat Anda dekat dengan Allah, padahal dilatih lewat sholatnya, lewat ibadah yang lain, ada yang keliru di situ. Ada yang keliru. Kaki kalau jalan, beda yang dekat dengan Allah. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau dia jalan tenang, tawadhu jalannya. Diisengin orang, Masya Allah, ini tantangan. Anda mau ke ta'lim, belum tentu bisa lancar. Ada orang mulai ngolok-ngolok, tadinya kumpul-kumpul dengan teman, tempat biasa, sekarang mulai ke masjid. Begitu mau berangkat, sudah soleh ya sekarang, Masya Allah. Masya Allah, nggak mudah itu. Apa yang direspon? Qalu salama. Dia menjawab dengan penuh keteduhan. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita orang baik ya. Masya Allah, makin soleh lagi ya. Anda nggak akan jawab dengan yang macam-macam. Daripada kamu sok komen, misalnya tidak. Biasa aja gitu kan. Nah, sekarang yang pertama, maksud saya begini, jangan kita bahas yang tinggi-tinggi, yang sederhana nggak pernah kita hadirkan dalam kehidupan. Coba cek dulu ya. Di yang pertama, kalimat Islam itu seharusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ad-din. Makanya din disebut dengan din. Islam memberikan tuntunan sebagai gambaran bahwa setiap yang kita kerjakan dalam Islam satu saat akan dibalas oleh Allah. Kalau baik akan jadi kebaikan, kalau tidak baik jadi resiko yang buruk di situ. Quran surah pertama ayat keempat, Maliki yaumiddin. Allah menguasai yaumuddin, ya. Yaumuddin, hari ad-din, hari saat semua kebaikan yang kita kerjakan dalam konteks Islam ini itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini?